Oke, salam jumpa eh, sobat-sobat semua. Ini kita melirik bagaimana perlakuan Tom Lembong eh, yang ditersangkakan berhubungan dengan importasi gula. Ya, kita langsung lihat bagaimana komentarnya. Saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Nah, di situ intinya. Jadi itu cuplikan. Kita langsung melihat videonya yang lebih jelas dan lebih detail secara gamblang dijelaskan oleh Tom Lembong. Hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Semua Menteri Perdagangan yang menjabat, ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya, ya juga harus serentak, ya tidak bisa milih-milih lah. Iya, iya. Nah ini Tom Lembong merasa ada ya milih-milih, diskriminatif lah bahasa hukumnya. Jadi itu jangan seperti itu yang mereka harapkan sehingga ya Saya melihat, saya kira sangat jelas ya tadi bahwa kejaksaan sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Jadi yang disampaikan oleh kejaksaan tadi tidak ada kaitannya ya, atau tidak menjawab keberatan-keberatan yang kami ajukan dalam eksepsi. Sebagai contoh, tempus daripada sprindik ya, atau masa penyidikan dalam surat perintah penyidikan yaitu 2015 sampai 2023. Ya. Sementara saya hanya menjabat dari 2015 sampai 2016. Ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan? Ya. Itu kan ya tidak konsisten ya. Karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua Menteri Perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya, ya juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Betul, tidak setara ya dalam mata hukumnya. Iya. Itu 2003 itu harus dipanggil lah minimal, terus dijadikan tersangka ataupun saksi. Mereka dijadikan saksi. Begini, kami sangat yakin bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Ya. Dan saya yakin semua menteri-menteri perdagangan yang lain ya akan juga bisa ikut membuktikan bahwa selama ini proses importasi gula itu biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang diselewengkan, tidak ada yang melanggar hukum ya. Jadi ini seperti milih-milih ya. Mentersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif, tidak komprehensif, ya, karena akan membuktikan, jadi semua menteri-menteri perdagangan yang lain akan membuktikan bahwa semua importasi gula itu selama 2015-2023 rutin saja, ya, semuanya hal biasa, ya, dan itu yang hemat saya sengaja diabaikan oleh kejaksaan. Ya saya kira ya kalau melihat pernyataannya Pak Tom Lembong, ya terlihat bahwa ada kejanggalan, ada pilih kasih. Ya, kita berharap Kejaksaan Agung yang tentunya sebagai penegak hukum memang punya bukti yang bahwasanya hanya Tom Lembong yang layak untuk ditersangkakan. Karena kalau kita dengar penjelasan dari Pak Tom Lembong, tempus sprindik itu dari 2015 sampai 2023 gitu loh. Nah, kok
kok cuma dia gitu loh. Nah itu kan ya masyarakat ini menonton, melihat, dan tidak seperti kami ini masyarakat biasa, bukan politisi, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali ya bagaimana negara ini bisa berjalan bagus. Dan tentunya kalau pelaku-pelaku apalagi penegak hukum itu menjalankan dengan benar, saya kira negara kita ini bisa lebih bagus. Walaupun ya kita lihat sekarang seperti seperti apa hancurnya penegakan hukum yang ada sekarang. Kita lihat ada dari mantan Kejaksaan Agung sampai uang di rumahnya, sampai miliaran begitu satu rumah. Jadi macam-macam lah. Jadi tidak perlu barangkali. Jadi kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap Tom Lembong itu benar-benar penegakan hukum. Karena kami ini menonton dan melihat tanpa pasal-pasal kita bisa melihat bahwa ya ada ketidakadilan, memang adil dan lain sebagainya. Jadi jangan anggap bahwa dan mewakili dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira nonton semua. Ada yang bersuara, ada yang tidak. Ada punya media bersuara seperti kami ini, ada juga yang tidak. Ya tentu kan memalukan, sangat memalukan, dan hasilnya sangat merusak, sangat merugikan masyarakat. Itu yang perlu dicamkan. Nah seperti yang disampaikan Pak Tom Lembong bahwa sangat yakin tidak melakukan apa-apa. Dan kita dengar juga dan kita tonton bahwa sampai hari ini belum ada bukti aliran dana ke Pak Tom Lembong. Nah, ya pertanyaan kita sebagai masyarakat biasa, ada apa? Sementara namanya korupsi kan adalah merugikan negara atau terjadi gratifikasi, sogok menyogok dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada semua. Bahwa dikatakan ada salah prosedur, dan Pak Tom Lembong itu kan dengan administrasi yang lengkap yang seperti kita lihat itu kan tidak ada prosedur yang berbeda gitu loh, dan termasuk menteri-menteri sebelum dan sesudahnya itu melakukan hal yang sama, dan semua kira-kira menteri bahwa importasi gula itu ya sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tidak ada yang tidak ada istimewa. Nah itulah, dan permintaan Tom Lembong ini ya tentu kan banyak masyarakat yang merasakan bagaimana sih jadi seorang Tom Lembong yang notabene seperti pembelaannya bahwa tidak ada yang salah, dan Kejaksaan Agung pun tidak pernah memperlihatkan bahwa memang ada aliran dana ke Pak Tom Lembong. Ya kita ini masyarakat yang tidak punya kepentingan tentu kan merasakan, dan seperti apa penegakan hukum ini yang berlaku di Indonesia kok tidak henti-hentinya. Padahal ya negara ini kan milik Indonesia, milik masyarakat, bukan milik sekelompok. Dan notabene mereka itu kan hidup dari masyarakat, mereka digaji. Jangan justru melakukan hal yang tidak sesuai dengan tugasnya. Dan itu kan disumpah dan ya mungkin lewat konten ini ya ingatlah, apalagi sesama muslim itu yakin bahwa ada Tuhan dan Tuhan yang sama gitu loh. Kita sesama, maksudnya sama meyakini dan berhati-hati. Kalau memang itu dilakukan seperti diskriminasi terhadap orang, luar biasa itu. Jadi perlu kita saling mengingatkan. Kita bukan kasihan, tapi justru kasihan lihat penegak hukum. Ada apa sih itu? Saya kira ya kita tahu bahwa Tom Lembong ini kalaupun punya musuh, punya benci, saya kira
terlalu jauh kalau udah ke penegakan hukum. Nah ini nih yang menjadi pertanyaan besar bagi kami-kami masyarakat. Ada apa gitu loh. Bukan Tom Lembongnya yang kasihan, tapi penegakan hukumnya itu loh. Kok tidak bisa tegakkan yang benar? Nah, kalau memang seperti Tom Lembong sampaikan, kenapa menteri-menteri lain tidak dipanggil? Ada apa sih? Masa sih manusia itu berbeda? Gitu. Kita nih kadang-kadang jadi gimana ya? Bingung lihat orang-orang pintar ini berpikir itu seperti apa. Masa manusia beda? Dari mana? Dari uangnya. Gitu. Apalagi uang korupsi. Waduh. Ini kasihan. Jujur yang kasihan kita lihat adalah pelaku-pelaku penegak hukum. Ada apa gitu loh. Ada apa. Jadi saya kira kita berharap penegakan hukum di Indonesia ini jangan menjadi tertawaan gitu loh. Sudah duduk di tempat yang bagus, sudah yang mulia, tapi sesungguhnya ya tidak mulia, jujur. Gitu. Karena yang mulia itu orang yang menegakkan hukum yang sebenar-benarnya gitu loh. Kalau kita lihat ini pertanyaan sprindiknya aja itu 2015 sampai 2023. Jadi minimal seluruh menteri di era itu paling tidak jadi saksi. Ini Tom Lembong tiba-tiba kok jadi tersangka dan kejaksaan juga tidak pernah mampu menunjukkan bahwa ada aliran dana yang kira-kira sifatnya apakah korupsi. Ini kan ditersangkakan karena korupsi. Sementara korupsi itu dari dari Bank Dunia bahwa itu korupsi adalah merugikan negara, merugikan uang negara. Jadi agak gimana ya. Jadi itu saya bilang bahwa kalau hukum tidak ditegakkan, bukannya kita kasihan sama orang yang kena sanksi. Karena saya pikir orang yang disolimi itu adalah orang yang mulia. Itulah sesungguhnya yang mulia. Yang kasihan ini yang mensolimi gitu loh. Apa sih hidup ini? Tidak ada yang istimewa kecuali perbuatan baik gitu. Ini mempertontonkan sudah duduk di tempat yang bagus, duduk di tempat yang mulia. Ada apa? Kasihan. Jadi yang kasihan itu penegak hukum, bukan Tom Lembongnya. Tom Lembong itu ya kalau memang mereka didiskriminasi atau tidak adil perlakuannya, justru dia yang mulia, masyarakat semua hormat gitu loh. Jujur, itu yang terjadi. Gitu. Dan menertawakan, membuat malu orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar gitu loh. Ingat itu, bukannya jadi terhormat, jadi cibiran. Dan kita bisa lihat, ya tidak perlu kita jelaskan bahwa orang-orang yang suka melakukan hal yang negatif, itu pasti di mata masyarakat, apalagi di mata Allah itu tidak ada artinya. Tuh. Oke, terima kasih. Saya kira demikian. Kita berharap penegakan hukum yang orang-orang yang kita harapkan duduk di sana, yang selalu makan dari pajak kita selaku masyarakat, yang berharap dia bekerja baik, semoga bekerja baik. Dan kalau enggak, jujur kami masyarakat sebagai sumber dari kehidupan Anda itu murka dan tidak senang gitu loh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.